Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan membaca dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanmu tinggal
di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan saudara. Firman Tuhan hari ini saya beri tema terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Kalau kita ngomong tentang terhubung berarti ada yang menjembatani. Ya saudara ya. Misalnya kalau saudara ke Surabaya, ada yang menghubungkan Pulau Madura dengan Surabaya, yaitu jembatan Suramadu. Ada yang menghubungkan, ya. Saya tidak membahas jembatan Suramadu seperti apa, tetapi saudara, yang mau saya katakan bahwa hari ini, bahwa segala sesuatu yang terhubung dengan Allah, yang terkonek dengan Allah, pasti akan mendatangkan kebaikan. Ya, pasti akan mendatangkan kebaikan. Dalam bacaan kita, dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, saudara bisa perhatikan kembali. Di situ firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi yang bisa menghasilkan buah, satu, adalah mereka yang tinggal di dalam Kristus. Ya, yang bisa menghasilkan buah dan berbuah banyak adalah mereka yang tinggal di dalam Kristus. Yang tidak tinggal di dalam Kristus atau yang hidup di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun dia memiliki kekuatan yang besar, firman Tuhan katakan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memberikan masukan kepada kita, memberikan peringatan kepada saya dan saudara untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita selalu connect dengan Tuhan, maka seluruh kehidupan kita ini ada di dalam kendali Tuhan. Ada di dalam kontrol Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara semua di sini pasti punya handphone, ya kan? Nggak ada yang punya handphone. Untuk bisa saudara menggunakan handphone saudara, ya, untuk bisa saudara menggunakan handphone saudara, pasti saudara harus terlebih dahulu membeli kartunya, ya kan? Karena dari kartu itulah nanti saudara bisa menghubungi rekan-rekan saudara, saudara bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Jadi ada penghubungnya. Gak mungkin saudara bisa memakai handphone ini tanpa kartunya, ya. Kalau saudara bilang gak pakai kartu gak apa-apa, pakai wifi. Iya pakai wifi oke, tapi tetap ada yang membuatnya terhubung. Wifi pun nomor WA saudara harus terdaftar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya contoh-contoh di dalam kehidupan kita ini sangat jelas. Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Tuhan mau kasih tahu kepada saudara. Tuhan mau kasih tahu kepada saya bahwa sebagai orang yang percaya kepada Dia, kita ini gak punya kekuatan apa-apa kalau kita gak terhubung dengan Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan, ciri-cirinya Bapak Ibu Saudara, yang pertama dia akan tinggal di dalam Kristus, seperti yang saya katakan tadi. Dia akan tinggal di dalam Kristus, dalam ayat yang kelima. Gimana sih itu orang yang tinggal di dalam Kristus? Apakah orang yang tinggal di rumah saudara atau saudara yang tinggal di rumah hanya berdiam diri saja? Kan tidak. Saudara pasti akan melakukan aktivitas di dalamnya. Pasti akan saudara, ada yang saudara akan kerjakan di rumah saudara. Namanya saudara tinggal di dalam rumah. Entahkah itu saudara bersih-bersih, ya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga saudara, atau yang lainnya. Pasti yang namanya saudara tinggal, pasti saudara akan melakukan aktivitas. Dan di dalam rumah itu, ya, ada keluarga di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang terhubung dengan Tuhan, dia tinggal di dalam Kristus. Karena dia tinggal di dalam Kristus,
berarti dia harusnya dia mengikuti semua aturan-aturan yang Kristus berikan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara sebagai kepala rumah tangga, ya, bersama dengan keluarga saudara, saudara sudah buat aturan, saudara sudah sepakati bersama, tetapi aturan-aturan itu dilanggar. Padahal dikatakan bahwa tinggal di dalam rumah bersama, tetapi dilanggar. Saudara sebagai umat Tuhan, firman Tuhan katakan kita tinggal di dalam Kristus. Berarti kita harus ikuti apa yang Kristus mau. Kalau tinggal di dalam Kristus, berarti kita harus mendengar suara Kristus. Mendengar suaranya, mendengar apa yang Kristus mau. Mendengar apa yang Kristus inginkan, apa yang Yesus inginkan di dalam kehidupan saya, apa yang Yesus inginkan di dalam kehidupan saudara. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat 27, firman Tuhan berkata demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ini orang yang tinggal di dalam Kristus, saudara. Dia mendengar suara gembalanya. Dia kenal suara gembalanya. Gembala agung kita adalah Kristus. Dia mengenal itu, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata kita terhubung dengan Kristus, kita terhubung dengan Yesus, kalau kita tidak peka dengan suara Tuhan, kalau kita tidak sering-sering mendengar suara Tuhan. Nah, gimana sih caranya mendengar suara Tuhan? Mungkin saudara bertanya. Apa Tuhan harus berkata? Hermawan. Kak saudara, saudara baca firman Tuhan lewat Alkitab saudara, berarti saudara sudah mendengarkan suara Tuhan. Ya, saudara sudah mendengarkan suara Tuhan. Saudara menggali firman Tuhan, saudara merenungkan itu, berarti saudara sudah mendengar apa yang Tuhan katakan. Peka dengan suara Tuhan. Peka dengan suara Tuhan, selain kita membaca firman Tuhan juga, kita harus dengar-dengaran. Kita harus tunduk kepada apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saudara? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hubungan yang intim dengan Tuhan akan melatih kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Ini orang yang tinggal di dalam Kristus. Orang yang mau hidupnya selalu terhubung dengan Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Kristus juga mereka adalah orang yang ikut kehendak Tuhan. Bukan kehendak pribadinya. Dia selalu menyerahkan pada kehendak Tuhan. Pada kendali Tuhan. Saudara ambil contoh Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Di sini diceritakan waktu itu malaikat Tuhan datang dalam kehidupan Maria, ya. Di mana malaikat Tuhan menyampaikan bahwa Maria akan mengandung seorang bayi laki-laki. Padahal Maria dikatakan dia belum bersuami. Dan dikatakan masih anak dara. Atau dengan istilah lain perawan. Nah firman Tuhan katakan di dalam ayat 38. Maria, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Menurut perkataanmu itu lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, jadilah. Jadi Maria ikut kehendak Tuhan. Terserah apa yang Tuhan mau. Tuhan mau buat bagaimana diri saya ikut saja apa yang Tuhan mau. Ya, sama. Tuhan juga mau kita ikut kehendak Dia. Dan kalau Tuhan mau kita ikut kehendaknya, segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Bukan berarti tanpa tantangan, saudara. Bukan. Bukan berarti karena kita ikut Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, kita ikut apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, lantas tidak ada tantangan dalam hidup kita. Bukan, saudara, nggak bisa seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ikuti apa yang Tuhan mau,
kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kemungkinan besar kita melakukan kesalahan itu kecil, saudara. Karena apa? Karena kita mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Beda kan kalau kehendak kita yang jadi. Kalau kehendak Tuhan yang jadi, Tuhan akan proteksi, Tuhan akan bela. Amin, saudara? Saudara mau ragukan, lihat tadi Maria. Jadilah kehendakmu. Apa yang terjadi? Akhirnya Maria mengandung bayi Yesus. Ya. Sang tunangan Yusuf ingin meninggalkan Maria. Datanglah malaikat Tuhan berbicara kepada Maria. Bentuk proteksi Tuhan, pembelaan Tuhan. Ya. Yang berikutnya, seharusnya Maria dirajam dengan batu kalau merujuk pada hukum Taurat. Tetapi apakah Maria dirajam dengan batu? Enggak. Karena semua dalam kehendak Tuhan. Semuanya dalam kehendak Tuhan. Semua dalam kontrol Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar seperti Maria, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Bisa enggak kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kepadaku seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidupku. Bukan Tuhan, jadilah kepadaku seperti keinginanku. Enggak, saudara. Bukan seperti itu. Ya. Orang yang ikut kehendak Tuhan, dia akan tahu betapa berartinya hidup di dalam Tuhan. Dia tidak akan mau dipisahkan. Dia akan selalu mau terhubung dengan Tuhan. Karena dia tahu, saudara. Karena dia tahu betapa berartinya hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tinggal di dalam Kristus, dia akan selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini penting, saudara. Saya mau beritahu kepada kita hari ini. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus ini sangat penting. Ya, sangat penting. Akhir-akhir ini, kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa jatuh, saudara. Kita bisa jatuh. Sedangkan sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita tidak dengar-dengaran dengan Roh Kudus, kita bisa hancur. Apalagi kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang ada begitu banyak yang terjadi, saudara. Dengan anak-anak Tuhan. Dengan hamba-hamba Tuhan. Banyak terjadi di luar sana. Tetapi saya berdoa supaya saudara tetap dikuatkan oleh Tuhan. Dan juga saya mohon supaya saudara juga berdoa buat kami hamba-hamba Tuhan. Untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10 berkata begini, saudara. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau saya dan saudara hidup di dalam Tuhan. Makanya berikan diri kita dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika saya dan saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Percayalah, pembelaan Tuhan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi apa, saudara? Ikut kehendak Tuhan, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak mau dipimpin Roh Kudus, jalan hidup ini sudah terjal, tambah susahlah kita untuk melewati jalan-jalan yang terjal itu. Tapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, jalan terjal pun kita pasti bisa akan melewatinya. Kita akan selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin, saudara. Ini. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau nggak dipimpin oleh Roh Kudus, pasti menyerah. Kena serangan sedikit, pasti menyerah. Kena hantaman sedikit, pasti menyerah. Saudara ingatkan peristiwa murid-murid Yesus ketika mereka ingin menyeberang, ya. Apa yang terjadi? Mereka dihantam oleh angin sakal. Mereka merasa punya kekuatan. Mereka tahu bagaimana cara mendayung. Mereka tahu bagaimana cara berlayar yang baik. Kalau hanya angin-angin saja mereka bisa menghadapi menurut mereka. Sehingga bagi mereka, sudahlah gak apa-apa Yesus. Jangan ikut dulu, kita aja dulu. Kenapa dia gak bawa Yesus? Dalam cerita yang lain. Mereka bawa Yesus, tetapi Yesus dibiarkan tertidur di buritan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka nggak mengizinkan Yesus yang mengenahkodai perahu mereka. Ini saudara. Jangan sampai kita tidak membawa Yesus atau bahkan membiarkan Yesus tertidur di dalam diri kita. Jangan sampai kita tidak menjadikan Yesus sebagai nahkoda di dalam hidup kita. Kalau kita yang menjadi nahkoda, saudara, aduh, kena angin badai sedikit pasti kita akan kolaps, saudara. Tapi kalau Yesus yang jadi nahkoda, Yesus akan bela kita, amin. Karena Yesus nahkodanya. Yang kedua, ciri orang yang terhubung dengan Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, ciri orang yang terhubung dengan Tuhan adalah rohnya selalu bergairah di dalam Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa. Kalau jangan menjadi serupa, berarti rohnya selalu hidup di dalam Tuhan. Nah, roh yang hidup di dalam Tuhan ini bagaimana? Tampilkan tadi Roma 12 ayat yang ke-11. Orang yang bergairah itu yang bagaimana? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini yang sulit, saudara. Ini yang sulit. Bukan hanya kepada anak-anak Tuhan, tapi hamba-hamba Tuhan. Ini yang sulit. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kata jangan, ini berarti memberitahukan, menginformasikan kepada saya dan saudara untuk konsisten, stabil. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau saudara menggunakan kayu bakar, awal-awalnya menyala, tapi lama-kelamaan kayu bakarnya habis, mati, ya kan? Kalau saudara menggunakan bensin, ya, di motor saudara atau di mobil saudara, kalau nggak diisi habis, matilah kendaraannya. Kalau listrik, saudara nggak bayar tokennya, ya, bisa diputuskan, bisa mati kalau habis bunyi-bunyi, net, net, net. Setelah itu, kalau nggak bayar, dimatiin. Kira-kira Roh Kudus bisa diam nggak dalam hidup saya dan saudara? Bisa nggak, saudara? Sekarang saya tanya dulu kepada saudara nih. Saudara percaya nggak di dalam diri saya dan saudara ada Roh Kudus? Amin. Sekarang saya tanya, kan Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Kan Roh Kudus yang akan mengendalikan hidup kita, yang memberi nasihat kepada kita. Sekarang saya tanya kepada kita semua, kira-kira Roh Kudus bisa diam nggak? Bisa nggak, saudara? Bisa nggak? Bisa. Bisa diam. Gimana Roh Kudus bisa diam? Kalau saya dan saudara diberi peringatan sama Roh Kudus, tapi kita abaikan peringatan-peringatan Roh Kudus. Kita tidak mau mendengarkan apa yang Roh Kudus
mau di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan abaikan. Ya, Roh Kudus itu berbicara dengan saya dan saudara, kepada saya dan saudara itu banyak cara. Bisa lewat suami, bisa lewat istri, bisa lewat anak, bisa lewat pimpinan, bisa lewat karyawan, bisa lewat tetangga. Amin, saudara. Amin. Roh Kudus bisa berbicara dengan banyak cara. Kalau untuk memperingatkan saya dan saudara. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kita diperingati, jangan keraskan hati kita. Ketika kita mengeraskan hati kita, ya lama-kelamaan Roh Kudus diam. Kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, ya, saudara baca itu di dalam perjanjian lama. Roh Tuhan meninggalkan bait Allah. Kalau sudah ditinggalkan bait Allah, mau bagaimana saudara? Gak bisa lagi. Orang yang terhubung dengan Tuhan, rohnya akan selalu bergairah. Jadi kalau roh kita sudah kurang bergairah, ya coba kita tanyakan di dalam diri kita, apakah kita ini masih stabil, konsisten? Sinyalnya masih stabil gak? Atau jangan-jangan tinggal satu? Itu pun sudah kembang kepis yang satu itu. Muncul, hilang. Ya, kalau saudara punya pakai wifi di rumah, sudah tertutup tembok-tembok, saudara harus cari penguat wifi kan. Nah, kalau penguat wifi-nya juga nggak berfungsi lagi, penguat apa lagi nih pakai untuk mendapatkan sinyal. Hilang, tinggal satu. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam hidup kita ini loh saudara, kita kan yang tahu. Kita masih bergairah nggak dengan Tuhan? Cinta mula-mula itu masih ada nggak dengan Tuhan? Masih punya cinta mula-mula itu nggak? Orang yang punya cinta mula-mula, ya, dia akan terus berkobar di dalam Tuhan. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, dijaga api itu. Jaga, jangan sampai api itu padam. Nih kalau sudah padam saudara, susah sekali untuk menyalakannya. Benar saudara, kalau api itu padam, itu susah untuk menyalakannya kembali. Jadi jaga hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita, jangan sampai kita tidak terhubung dengan maksimal dengan Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan, karakter yang lahir dalam dirinya adalah karakter Kristus yang ketiga. Kalau tadi yang pertama, yang terhubung dengan Tuhan cirinya adalah tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, rohnya selalu bergairah. Yang ketiga, karakter yang lahir dalam dirinya adalah karakter Kristus. Karakter Kristus. Kayak gimana sih karakter Kristus itu? Coba lihat Roma 12 ayat yang kedua. Ini karakter Kristus. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi harus menjadi serupa dengan Kristus. Saya dan saudara kan diciptakan oleh Allah. Yang ciptakan saya dan saudara adalah Allah. Yang diberikan roh yang Allah berikan adalah Roh Kudus di dalam diri kita. Masa kita mau menjadi serupa dengan dunia ini? Masa karakter kita adalah karakter yang tidak mencerminkan karakter ilahi? Harusnya karakter kita adalah karakter yang mencerminkan karakter Kristus, karakter ilahi. Jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia ini banyak hal, saudara. Saudara, kalau saudara lihat ya, akhir-akhir ini dalam kehidupan kita, ya kalau saudara lihat di dunia luar sana ya, saudara perhatikan, segala sesuatu itu sudah dilegalkan. Ya, banyak hal yang sudah dilegalkan.
pernikahan sejenis dilegalkan, ya. Terus apalagi saudara ya, narkoba dilegalkan di beberapa negara, ya. Free sex dibebaskan, kalau enggak seperti itu dianggap ketinggalan zaman, ya nggak saudara? Ya. Kalau enggak kita dikatakan kuno. Kuno. Saudara, jadi alat ukur kuno itu, saya dan saudara dikatakan kuno kalau saudara tidak ikut, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita akan dikatakan modern kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini. Itu kata dunia. Tapi beda. Modern menurut Tuhan adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya enggak saudara? Kuno bagi dunia, modern bagi Tuhan. Modern bagi dunia, kuno bagi Tuhan. Iya dong. Amin saudara. Masa kita mau menjadi serupa dengan dunia ini? Dia yang menciptakan kita yang kudus, kok kita mau menjadi yang kudis? Dunia melegalkan hal-hal yang ilegal di dalam Tuhan. Semua dilegalkan. Tapi Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan gak mau kita terjerumus di dalamnya. Karena tujuan Tuhan kepada kita adalah kekekalan. Ini tujuan Tuhan. Mari jaga api kita saudara. Biarkan karakter yang keluar dari diri kita ini karakter Kristus. Dimanapun saudara berada. Dalam keluarga. Dalam pekerjaan saudara. Dalam usaha saudara. Ya, lakukan yang benar. Menjadi serupa dengan Kristus. Terserah orang mau bilang apa. Terserah orang mau menganggap saudara seperti apa. Terserah gak apa-apa. Biarin saudara. Gak apa-apa. Yang penting di mata Tuhan. Saudara luar biasa. Penting mana sih saudara? Penilaian Tuhan atau penilaian manusia? Manusia ini kan kadang melihat dari kulit luarnya saja. Ya enggak saudara? Yang tampak dari luar. Ya, Samuel saja sebagai nabi bisa salah menilai Daud. Dia menilai teman saudara-saudaranya, wow tinggi, besar, gagah. Ya, siapa ini kerucu-kerucu yang satu? Saudara, kalau Tuhan gak nilai kayak gitu saudara. Itulah hebatnya Tuhan. Wow, suaranya harus kece, keren. Harus berkarakter, itu kan kalau dunia kan saudara. Coba saudara nonton ajang-ajang pencarian bakat. Yang dicari yang punya ciri khas, yang laris manis. Kalau nggak ada ciri khas suara pasaran, gak bakalan laku saudara. Mau tekniknya bagus, gak bakalan laku. Tapi kalau dia sudah punya ciri, wah ini cirinya bagus nih. Itu yang dicari. Tapi kalau Tuhan tidak. Yang Tuhan cari, saudara benar-benar hidup dengan Tuhan gak? Iya kan saudara? Itu bedanya saudara. Makanya jangan pernah menilai orang dari cover luarnya. Jangan mau tertipu dengan luarnya orang. Ya, jangan saudara. Jangan, karena luar itu nggak jamin. Ya, yang menjamin semuanya itu di dalamnya ini loh, inner beauty-nya loh, kecantikan dari dalamnya ini loh. Dengan Tuhan itu yang menjamin semuanya. Itu yang menjamin. Ya, sekali lagi mari, jadilah orang-orang yang berkarakter Kristus. Lantas Bapak Ibu Saudara bagaimana cara kita untuk selalu terhubung dengan Tuhan? Ya bangun iman kita. Ini caranya. Yang pertama bangun iman saudara. Fondasinya harus kuat. Saya sudah pernah katakan kan, kalau bangunan yang 100 lantai, gak mungkin fondasinya fondasi 1 lantai. Pasti dikali untuk 100 lantai itu. Usaha saudara pun begitu mungkin di rumah, di pekerjaan seperti itu. Kalau nggak kuat fondasinya, roboh. Semuanya seperti itu saudara. Hubungan kita juga dengan Kristus seperti itu. Rumah tangga yang dibangun tidak di dalam Kristus, ya
yang hatinya tidak tertuju Kristus. Ini berbahaya. Jadi bangun rumah tangga saudara dengan Kristus. Libatkan Tuhan. Amin saudara. Bawa hati saudara kepada Tuhan. Ya. Ayo Bapak Ibu Saudara, bangun mesbah doa. Saudara bangun iman saudara, saudara bangun mesbah doa. Ulang saya katakan kepada saudara. Saudara bangun tengah malam, pokoknya saya ulang, enggak apa-apa saudara mau bilang, itu lagi. Enggak apa-apa saudara. Kalau itu untuk kebaikan saudara, ya saya akan ngomong terus. Sampai saudara sudah lakukan, dan itu menjadi gaya hidup. Amin saudara. Ya bangun, ketika saudara bangun tengah malam, jam 12 misalnya, atau jam 1 malam, saudara terbangun. Langsung saudara, mengucap syukur kepada Tuhan. Gak usah saudara mau 1 jam, gak apa-apa. 5 menit saudara bersekutu dengan Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara masih bisa menikmati tengah malam. Itu luar biasa saudara. Ya, jangan buang kesempatan itu. Kalau bagi saya saudara ya, ini bagi saya pribadi. Ketika Tuhan bangunkan saya jam 1 malam, itu adalah kesempatan yang besar Tuhan berikan kepada saya. Itu kesempatan. Oh, berarti Tuhan memilih saya dari sekian banyak orang yang sedang tidur. Amin saudara? Itu pikiran saya saudara. Kalau Tuhan sampai bangunkan saya tengah malam, itu kesempatan besar buat saya untuk bersekutu dengan Tuhan. Makanya biar ngantuk-ngantuk. Padahal baru tidur saudara, baru tidur jam 11. Tapi udah harus bangun jam 1, harus bangun jam 2. Gak apa-apa. Itu kesempatan. Pakai kesempatan itu saudara. Pakai kesempatan. Ketika Tuhan membangunkan saudara, pakai kesempatan itu. Untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Saudara harus selalu cas hidup saudara dengan Tuhan. Cas bagaimana tuh? Baterai saudara cas kan? Cas HP saudara, selalu dicas untuk bisa selalu terpakai. Pulsanya saudara harus isi. Saudara harus bayar kalau wifi dan lain sebagainya. Saudara harus selalu memberi diri kepada Tuhan setiap hari. Berikan setiap hari kepada Tuhan. Jangan bosan saudara. Tidak cukup makan hari ini untuk besok, lusa, dan minggu depan. Tidak bisa. Makan hari ini hanya untuk kekuatan hari ini. Amin saudara? Amin. Pelayan-pelayan Tuhan. Gak cukup saudara berdoa hanya hari ini untuk melayani Tuhan. Tapi harus konsisten dengan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan tidak cukup ibadah hari ini untuk melindungi besok lusa. Gak, harus konsisten selalu di dalam Tuhan. Amin saudara? Amin. Mari hidup di dalam Tuhan, bangun mesbah doa saudara, hiduplah istilah hari-hari saudara dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, lakukan firman setiap hari. Tuhan memberkati. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh
Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Saat ini hamba berdoa, ini ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Tuhan memberkati umat-umat-Mu yang sudah hadir hari ini, yang sudah melayani Engkau, yang sudah menabur ya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati pekerjaan umat-umat-Mu Tuhan. Engkau berkati apapun juga masalah yang dihadapi dalam pekerjaan, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Engkau memberkati keluarga anak-anak-Mu, rumah tangga semuanya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Engkau memberkati juga kota kami, berkat-berkat Allah mengalir di dalam kota ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing, sertai tibakan dengan selamat. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau selalu terhubung dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat Allah mengalir. Haleluya. Amin Tuhan.